Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar. Saya merupakan mahasiswa psikologi di Universitas Insan Cita Indonesia batch ke-7. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang membahas tentang strategi menjadi remaja yang sehat mental berdasarkan teori psikologi perkembangan dan pemahaman ilmiah dalam ilmu psikologi. Masa remaja adalah periode transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, terjadi perubahan besar secara biologis, kognitif, dan sosial. Perubahan tersebut membuat remaja lebih rentan terhadap stres, kebingungan identitas, tekanan sosial, dan perubahan emosi yang cepat. Karena itu, penting bagi remaja untuk memahami cara menjaga kesehatan mental agar dapat menjalani masa transisi ini dengan baik. Kesehatan mental remaja mencakup kemampuan mengelola emosi, membangun hubungan yang positif, menghadapi tekanan, serta mengambil keputusan yang sehat. Menurut teori perkembangan, bagian otak yang mengatur emosi berkembang lebih cepat daripada bagian yang mengatur logika dan kontrol pada masa remaja. Akibatnya, remaja seringkali mengalami ketidakstabilan emosi. Pemahaman ini penting agar remaja menyadari bahwa menjaga kesehatan mental adalah bagian dari perkembangan yang normal dan harus diperhatikan. Strategi pertama adalah menjaga komunikasi yang positif dengan orang tua. Dalam keluarga, orang tua berperan sebagai sumber dukungan emosional, pembimbing, serta pelindung. Komunikasi yang terbuka membuat remaja merasa aman, dihargai, dan dapat menyampaikan isi pikirannya dan perasaan mereka. Dengan interaksi yang baik, konflik dapat diselesaikan tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan, sehingga kesehatan mental lebih stabil. Dan strategi kedua adalah mengembangkan cara mengelola stres. Tekanan akademik, pergaulan sosial media, dan ekspektasi lingkungan dapat menyebabkan stres pada remaja. Berikut beberapa teknik sederhana yang terbukti efektif dapat Anda coba di rumah. Yang pertama adalah teknik pernapasan. Yang kedua adalah olahraga ringan. Dan yang ketiga adalah menjaga pola tidur. Dan yang keempat adalah journaling. Dan yang terakhir adalah mengurangi paparan media sosial. Manajemen stres yang baik membantu remaja tetap fokus, lebih tenang, dan tidak mudah terbebani. Strategi ketiga adalah memilih lingkungan pertemanan yang positif. Teman sebaya memiliki pengaruh besar dalam perkembangan remaja. Lingkungan yang mendukung akan meningkatkan rasa percaya diri, motivasi, dan kesejahteraan mental. Sebaliknya, pertemanan yang toksik dapat memperburuk stres, menurunkan harga diri, dan meningkatkan risiko perilaku negatif. Karena itu penting bagi remaja untuk berada di lingkungan yang sehat dan suportif dalam masa remajanya. Kemudian strategi yang keempat adalah meningkatkan self-efficacy atau keyakinan individu bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas dan menghadapi tantangan. Self-efficacy berpengaruh besar pada kesehatan mental serta membuat remaja lebih optimis, tekun, dan tidak mudah menyerah. Cara meningkatkan kepercayaan diri tersebut meliputi yang pertama, menetapkan tujuan kecil yang realistis. Yang kedua, menghargai pencapaian diri sendiri. Dan yang ketiga, berani mencoba hal-hal baru. Semakin tinggi self-efficacy-nya, semakin baik kemampuan remaja dalam mengatasi tekanan. Dan kelima adalah berani meminta pertolongan. Kesehatan mental bukan berarti harus menyelesaikan semua masalah sendirian. Remaja dapat meminta bantuan kepada orang tua, guru, sahabat dekat, atau konselor sekolah ketika mengalami tekanan berat pada diri sendiri. Mencari dukungan bukan berarti kita lemah, tetapi bagian dari kesadaran diri dan keterampilan hidup. Menjadi remaja yang sehat mental berarti mampu memahami perubahan diri, mengelola emosi, membangun relasi positif, serta memiliki strategi untuk menghadapi tekanan. Semoga video ini dapat membantu remaja memahami pentingnya kesehatan mental dan bagaimana cara menjaganya. Ikan hiu makan kepiting. Thank you everything. Saya Ali Akbar. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.